Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Timnas Indonesia lawan Brunei yang berakhir untuk kemenangan Timnas Indonesia dengan skor telak 0-7. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Timnas Indonesia berada di peringkat nomor 1 di grup A sambil menunggu hasil akhir dari pertandingan antara Thailand lawan Filipina yang akan dimainkan nanti malam. Sesuai dengan apa yang saya jelaskan di konten match preview untuk pertandingan ini, bahwa pentingnya bagi para pemain Indonesia ketika memasuki ruang pertahanan dari tim lawan untuk melepaskan umpan-umpan yang akurat ke dalam kotak penalti pertahanan dari tim lawan agar bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya dan tentunya harus mengkonversikan peluang-peluang yang mereka dapat. Dan ternyata itu yang dilakukan oleh para pemain Indonesia karena tampak jelas teman-teman ketika mereka sudah memasuki final third atau sepertiga lapangan bagian penyerangan, maka para pemain dari Indonesia bisa melepaskan umpan-umpan yang akurat ke dalam kotak penalti pertahanan dari Brunei sehingga mereka bisa menciptakan total 13 peluang emas dan berhasil mencetak 7 gol. Bahkan semua gol dari Indonesia itu dicetak dari dalam kotak penalti pertahanan dari Brunei. Memang Brunei juga sempat bermain dengan 10 pemain untuk durasi yang cukup lama. Di menit ke-38 ada pemain mereka yang mendapatkan kartu merah. Tapi itu bukan berarti bahwa Indonesia akan menang dengan mudah. Karena biasanya tim yang diperkuat oleh 10 pemain maka akan bermain lebih rapat lagi di lini pertahanan. Dan sebetulnya itu juga yang dilakukan oleh para pemain Brunei. Mereka benar-benar rapat di lini pertahanan, bahkan hampir semua pemain mereka bertahan hingga ke dalam kotak penalti. Dan juga kita bisa melihat bahwa semua gol yang dicetak oleh para pemain Indonesia itu melalui sebuah proses serangan yang dibangun dari sektor sayap. Artinya memang tidak ada pergerakan individu dari para pemain Indonesia ketika mereka sudah mendekati ruang pertahanan dari Brunei. Which means kerjasama mereka rapi. Dan memang sih seharusnya Indonesia bisa saja menang dengan skor lebih banyak ya. Mungkin 8, 9 atau 10-0. Tapi kan seperti yang berkali-kali saya katakan kalau di fase grup yang penting menang dan juga permainan itu harus mencair. Dan saya melihat tadi permainan di antara para pemain Indonesia sangat amat mencair teman-teman. Kalau yang namanya ada kesalahan itu wajar. Karena kan pressure besar bagi para pemain Indonesia. Seperti yang saya jelaskan beberapa kali, bahwa sangat penting bagi Indonesia untuk mendapatkan total 6 poin dari 2 pertandingan awal mereka di Piala AFF 2022 ini. Sehingga tentu para pemain juga punya pressure untuk perform dan meraih kemenangan bagi timnya. Tapi saya melihat di pertandingan kedua ini para pemain Indonesia bermain lepas. Mereka bisa mengambil keputusan yang tepat ketika mereka melihat ada pemain dari Brunei itu yang out of position atau memang mereka coba untuk melakukan high press sehingga memang umpan-umpan yang mereka berikan ke ruang pertahanan dari Brunei sebelum diberikan ke kotak penalti dari Brunei itu semuanya akurat. Memang Indonesia membutuhkan waktu untuk panas tapi gak masalah. Apalagi kan untuk pertandingan kali ini Coach Sintayong melakukan banyak perubahan di line up teman-teman. Ada total 8 perubahan yang dia lakukan. Tapi kita lihat kerjasamanya bagus. Artinya apa? Bahwa para pemain Indonesia itu sudah memahami rencana permainan dari Coach Sintayong. Sehingga mereka tahu tugas mereka itu apa di atas lapangan. Dan saya tidak melihat ada pemain dari Indonesia yang egois, enggak. Kalau mereka sudah berada dekat ruang pertahanan dari Brunei, maka yang akan mereka lakukan adalah memberikan passing. Maka itu Indonesia tidak banyak menciptakan peluang dari jarak jauh atau dari luar kotak penalti. Tapi mereka coba untuk membangun sistem permainan dengan mengandalkan kombinasi passing yang memang tidak selalu berhasil. Tapi para pemain Indonesia tidak menyerah. Dan memang faktanya Brunei bukanlah tim yang kuat. Tapi kan kita perlu juga melihat cara bermain dari Indonesia. Permainannya di sini tampak efektif. Dan saya melihat bahwa para pemain Indonesia kali ini bisa memainkan teknik pressing yang jauh lebih baik. Karena sebetulnya para pemain Brunei juga beberapa kali coba membangun counter. Bahkan ketika mereka hanya diperkuat oleh 10 pemain, mereka bisa menciptakan 3 peluang yang berbahaya. Dan bagus juga performa dari Nadio yang bisa melakukan beberapa kali save. Siapa saja pencetak gol di pertandingan ini teman-teman?
Ada 3 penyerang yang berhasil mencetak gol, bahkan Rafli pun hampir mencetak gol. Artinya apa? Tempo permainan dari Indonesia ini kencang dan stabil selama 90 menit. Kali ini terlihat bahwa mereka tidak menurunkan tempo permainan padahal sudah unggul telak. Kan biasanya kalau sudah unggul telak ya tinggal memainkan tempo, tapi saya melihat bahwa para pemain Indonesia itu tetap bermain dengan tempo yang tinggi. Ini untuk memantapkan kerjasama di antara mereka. Bahkan ada pemain pengganti pun yang bisa mencetak gol. 3 penyerang yang mencetak gol kita tahu adalah Dendi, Ramadan Sananta, dan juga Ilyas Pasojevic. Dan juga crossing-crossing atau umpan-umpan datar yang diberikan dari sektor sayap, semuanya itu akurat. Sehingga mayoritas peluang yang didapat oleh para pemain Indonesia itu adalah hasil dari serangan yang dibangun dari sektor sayap. Dan seperti yang saya jelaskan juga di konten match preview untuk pertandingan ini, bahwa sangat penting 2 fullback atau wingback itu yang bermain harus bisa mengirimkan crossing yang akurat, dan itu dilakukan oleh para pemain yang bermain sebagai fullback di pertandingan ini, teman-teman. Betul kan? Yaakob Sayuri bisa memberikan assist, Asnawi Mangku Alam bisa memberikan assist, Edo Fabriansyah bisa memberikan 2 assist, Yaakob Sayuri bahkan bisa mencetak gol, Ramadan Sananta mencetak gol, tadi sudah saya jelaskan, Ilyas Pasojevic, dan juga Dendi Sulistiawan, Syahrian Abimanyu bisa mencetak gol. Jadi terlihat sistem permainan dari Indonesia ini sulit dibaca. Egy Maulana Fikri juga mencetak gol, Sadil hampir mencetak gol juga dari tendangan bebas terkena tiang. Hansamu Yama ya di luar dugaan ya, dia sudah di depan mulut gawang kosong tapi tendangannya melayang tinggi. Ya gak masalah, kadang-kadang hal seperti itu bisa saja terjadi ya, gak masalah. Tapi saya melihat semua pemain dari Indonesia kali ini terlibat aktif dalam proses membangun serangan, dan juga ketika memang mereka mendapatkan serangan balik dari para pemain Brunei. Padahal saya melihat para pemain dari Brunei itu melakukan counter press dengan cukup keras. Bahkan mereka melakukan banyak sekali pelanggaran. Ini beda banget permainan Brunei dibandingkan ketika mereka lawan Thailand dan juga lawan Filipina. Tampaknya mereka coba untuk meredam kecepatan dari para pemain Indonesia, sehingga mau tidak mau mereka perlu melakukan beberapa foul. Memang tidak semuanya foul yang keras, tapi kuncinya bagi Indonesia di pertandingan ini adalah kecepatan dari para pemain yang masuk dari second line. Nah, itu yang mengganggu konsentrasi dari para pemain Brunei. Contohnya ada Sadil Ramdhani, ada Syahrian Abimanyu, ada Maklok yang masuk, ada juga Witan Sulaiman, bahkan tendangan dari Witan kan terkena tiang. Jadi memang movement from the second line ini juga sangat penting dilakukan oleh para pemain Indonesia, apalagi ketika tim itu bermain dengan skema defensif. Nah, jadi tampakkan bahwa rencana permainan dari Coach Sintayong kali ini berjalan karena para pemain justru bisa bermain mengandalkan intelijensia mereka, dan itu sangat penting. Jadi saya gak melihat permainan mereka seperti di pertandingan pertama lawan Kamboja ketika terlalu terburu-buru melepaskan umpan pada saat mereka sudah masuk ke final third, atau yang tadi saya jelaskan sepertiga lapangan bagian penyerangan. Jadi sangat penting bagi para pemain untuk bermain dengan tenang. Dan memang pressure-nya besar dong bagi para pemain. Kan mereka harus meraih kemenangan. Bukan berarti harus menang secara telak. Enggak. Menang 1-0, 2-0 juga cukup. Tapi kan ketika tim lawan itu bermain bertahan, bukan berarti para pemain kita itu juga menurunkan tempo permainan. Enggak, justru harus bermain dengan tempo tinggi. Lawan Kamboja sempat menurun tempo permainannya jelang 10 menit pertandingan berakhir, tapi lawan Brunei stabil. So this is a very good win. Tinggal kita tunggu pertandingan selanjutnya dari Indonesia lawan Thailand. Kita harus optimis teman-teman, karena perlahan-lahan permainan dari timnas Indonesia ini mulai mencair. Dan juga satu lagi catatan penting dari kemenangan ini, bahwa dengan melakukan begitu banyak rotasi, ya, Indonesia masih bisa menang dengan skor yang telak. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya konsep permainan itu sangat penting, dan konsep permainan dari Coach Sintayong memang berjalan dengan mulus. Memang perjalanan ke final masih jauh seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang penting para pemain fokus dulu untuk lolos dari grup. Tapi dengan melihat permainan tadi, saya melihat bahwa para pemain Indonesia bermain dengan level confidence yang bagus. Mereka tidak anggap remeh Brunei, tapi mereka fokus 100% ke rencana permainan dari pelatihnya, sehingga mereka bisa membantai Brunei dengan skor telak 0-7. Kita tunggu pertandingan selanjutnya lawan Thailand, teman-teman. Optimis dan terus mendukung timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.